kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si GBP USD ini dan juga ada si Euro USD ya. Seperti biasa akan kita bahas nantinya gitu. Nah, di sini untuk GBP USD sendiri secara pergerakan untuk trend 4 jam dan juga trend daily-nya di sini kalau kita lihat ya. Untuk 4 jam sama daily-nya itu masih uptrend. Nah, kalau untuk support ya, kalau kita omongin support yang cukup kuat yaitu ada support struktur harga di level harga kurang lebih di 26.000 ya, 26.000 sampai 26.659 gitu. Nah, ini adalah area support untuk si struktur harganya itu sendiri gitu. Ini ya. Kemudian ada lagi ya, untuk support Fibo itu ada di level harga. Kalau support Fibo kalau kita lihat di 28 ya, 28 sampai 2872 ya. Nah, ini untuk support Fibo dia. Nah, Fibo ini kita tarik dari mana sih? Nah, ini Fibo 4 jam. Yang kita tarik itu dari area level ya, di sini supportnya di 26035 sampai di sini di 31420 gitu. Jadi ini kan kalau kita lihat ini kan ada chots ya, sorry ini ada boss gitu. Dari boss ini berarti kan ada higher high yang baru. Nah, di sini dia membuat swing low yang baru kan. Jadi kita tarik di Fibo retracement-nya dari sini sampai ke sini gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk si GBP USD sendiri, dia barusan nih retrace dari si area golden ratio-nya dia. Dan untuk resisten terdekat dia saat ini tuh di 29.785 ya sampai 30.000. Lalu resisten tertinggi itu seperti biasa di resisten struktur harga ya. Itu kurang lebih di level 31.000 ya, 25 sampai 31.046 gitu. Nah, yang perlu kita note di sini adalah nih bisa jadi area selling point gitu. Tapi ini jatuhnya kategori high risk karena ini memang kalau kita perhatikan ya bukan area yang cukup kuat karena mudah ditembus sama si GU ini sendiri gitu. Ya, ini satu ya ditembus sama dia, terus ini juga ditembus dengan mudah sama dia ya kan. Nah, ini kan dia memang sempat menahan beberapa kali ya, kalau kita perhatikan nih. Dia sempat nahan beberapa kali untuk area ini, walau habis itu di breakout sama dia gitu di sini. Nah, itu harus kita hati-hati untuk area ini. Kalau yang mau amannya ya, itu kita bisa ambil di level 31 ya, 259 sampai 31460 gitu. Karena ini kalau kita perhatikan ini adalah area resisten yang cukup kuat ya, jadi nggak semudah yang 229 ini. Nah, ini kan mudah dijebol sama dia dan mudah dilewatin sama harga kan. Jadi kalau mau recommended sih untuk wholesale jangka panjang ya, untuk sell jangka panjang lagi itu bisa di sini. Ya, untuk yang agak long term ya, kalau yang mau swing gitu di 3125 sampai 3146 gitu. Kalau kita mau ambil short sell mungkin bisa ambil di sini. Ya, hanya short misalkan 15 pips ya kan, 20 pips itu boleh kita ambil di situ. Nah, kalau kita mau cari area buy, ya ini kan udah confirm ya untuk retrace kan. Nah, ini kalau mau cari buy lagi, ya better tunggu dia dulu, ya masuk ke area ini kembali, ya kan. Ya confirm lagi supaya double konfirmasi dengan target harga, ya. Ini 2978 yang sampai 30, lalu tertinggi itu di sini. Di 3125 sampai 3146 gitu. Kalau saat ini memang harga masih di tengah-tengah gitu. Ini masih tengah-tengah ya, karena dia nggak berada di resisten ataupun di support level ya. Paling nanti kita bisa ambil short sell tuh di sini ya. Sama kalau mau hold untuk long ya, misalkan dari sini sampai ke sini ya itu boleh gitu. Asalkan kita ngambil di 3125 atau 3146 itu. Nah, kemudian kita lihat lagi nih di sini. Untuk si GU ini sendiri ya, kalau kita perhatikan ini, kalau kita ngomong mengenai area buy ya, ini ada dua zona. Ini high risk ya di support level di golden ratio. Kemudian untuk yang
low risk itu ada di support level struktur harga di 26. Nah ini low risknya karena ini adalah struktur harga dari si 4 jam gitu. Ini support level di 4 jam atau swing low dari si 4 jam itu sendiri gitu, di 2602 sampai 2665 gitu. So biasa kalau untuk si 26 ini agak susah disentuh gitu. Jadi memang kita perlu lihat juga di area 76.4 yaitu di 27300 ya, di 27300-an. Karena ini juga jadi area breakout zone dia juga di sini gitu. Jadi ada beberapa, ada high risk, medium risk, ini low risk gitu. Nah, untuk saat ini kalau kita ambil buy ya, harga sudah terlalu tinggi dan memang dekat dengan resistennya. Jadi udah nggak masuk gitu ke RR-nya gitu. Paling kita kalau mau ambil buy kita tunggu dekat-dekat di 280008 ya sampai 2873 ini gitu ya. Kalau misalkan di atas ini saya nggak recommended dulu untuk buy ya, tapi kalau mau recommended untuk buy pun ya kita minimal tunggu dia break dari si 30 ini gitu, dengan target harga nanti di 3125 sampai 3146 lagi. Karena kalau kita perhatikan untuk si DXY ini masih melemah gitu ya, DXY ini masih melemah. Nah yang tadi saya kasih tanda itu, ini adalah batas maksimal dari si DXY untuk melanjutkan kenaikannya gitu. Jadi kalau misalkan dia turun dari angka 100 ini ya, kalau dia turun di bawah 100 lagi, itu dia akan kemungkinan untuk ambil sideways zone-nya lagi di sini gitu, dari harga 99.5 sampai 100 ini gitu. Jadi selama dia bisa bertahan di atas 100.037 ya, atau di Fibo 11 ini, itu dia masih akan potensi untuk naik kembali ya, retest dengan kenaikan tertinggi di 108 sampai 101.05 gitu. Oke. Nah kemudian kita lanjut untuk Euro USD. Kalau untuk Euro USD sendiri ya, sekarang ini itu di time frame 4 jam itu masih berada di resisten dia gitu. Nah ini resisten dia kurang lebih di 1236 ya, sampai kurang di harga 1275. Jadi sebenarnya untuk mapping si Euro USD ini ya sama si GBP USD ya, dan juga XAU USD itu sudah saya upload juga di channel Telegram ya, channel Telegram Channel Trading ID ya di sini. Jadi kemarin kan saya belum sempat untuk upload YouTube ya. Di sini saya upload nih untuk mappingnya gitu. Ini mapping gold ya. Dan biasanya saya belum upload YouTube pun saya akan upload di sini gitu, untuk si mapping Euro USD ya kan, ini GBP USD dan juga ada si Euro USD sendiri gitu. Oke. Nah kemudian kalau kita lihat lagi untuk saat ini si Euro USD sendiri itu berada di resisten ya, resisten 4 jam. Kemudian kalau kita lihat switch ke daily-nya, ini juga jadi area SNR daily dia sendiri gitu. Nah kita bisa lihat di sini ya, SNR daily dari si Euro USD ya, ini terjadi pada tanggal, kalau kita lihat ya, 22 November 2021 ya. Ini terus ini juga ada nih di 25 Februari 2022 gitu. Kemudian untuk saat ini pun dia lagi retest ke area ini kembali ya. Jadi kalau kita mau ambil sell pun ya pastikan kalau bisa ya, saran saya ambil itu di 1255 gitu. Jadi kurang lebih di sini 1255. Jadi kita bisa ambil SL kita tuh di atas 1275 gitu. Ya kan kalau kita lihat di sini 1255 pun sampai sini 20 pip gitu. Jadi kita cuma SL 33 sampai 35 pip. Ya itu kan low risk ya jatuhnya. Dengan target harga kita bisa chance dapatnya itu sekitar sampai ke bawah ya, TP point itu sekitar 66 sampai 70 pip ya, 70-80 pip lah kalau kita lihat di sini sampai ke yesterday low-nya dia gitu. Oke ya, itu untuk si euro. Nah berarti begitu dia bisa break di 1275 baru kita cari area buy dengan target tertingginya dia itu di 1360 sampai 1387 gitu. Nah ini tergantung dari si DXY sebenarnya. Kalau DXY nya mau retrace ya, dia mau pullback, berarti si Euro USD ada chance lagi nih untuk turun gitu. Tapi kalau misalkan si DXY belum ada power untuk naik dan kembali lagi ke area ini, si Euro USD ini akan kemungkinan besar masuk lagi ya ke zona yang ada di sini, yang zona hijau ini ya, bahkan
kalau si DXY ini bisa break dari 9906 ya, dan dengan target si 9929 ya, di sini terendahnya dia, next supportnya dia, itu si Euro USD bisa lanjut ya kurang lebih ke harga. Nah, kita lihat lagi nih resisten terdekat dia. Kalau resisten terdekat dari si Euro USD itu ada di sini 13.200 gitu. 13.200 di sini ada resisten terdekat ya. Jadi kalau kita perhatiin ya, di sini dia breakout, dia masuk sini. Oke. Kemudian ini dia belum bisa break ini, dia masuk ke sini lagi. Ini juga dia belum bisa break ini, dia masuk ke sini lagi, ya kan? Kemudian ini sama, dia masuk ke sini lagi, ya kan? Ini juga pada saat dia breakout dia masuk ke sini. Gitu. Nah, sama nih kalau kita lihat di belakang-belakangnya juga masih ada lagi. Nah, ini ya. Gitu. Nih. Ini kalau kita lihat nih, dia belum bisa breakout, dia masuknya ke sini gitu. Oke, jadi memang kalau untuk resisten terdekat, kalau kita perhatikan ya, begitu dia break dari 1275 ya, dan DXY masuk ke 99.6 itu ada di 13.000 ya 200. Nah, ini target terdekatnya dia, berarti kurang lebih berapa nih target pipsnya dia? 50 pipan gitu, 50 pip ya, sampai tertingginya itu di next resisten 13.600 itu di sekitar 100 pipan gitu. Nah, itu untuk si DXY, untuk si Euro USD. Nanti dari sini baru kita cari nih area sell lagi, karena ini juga area resisten yang cukup bagus juga ya, next resistennya dia untuk dijadikan sebagai area sellnya. Yang di sini ya, tuh. Dengan target harga di sini 100 pip. Oke. Oke ya, jadi itu untuk Euro USD dan juga GBP USD ya. Jadi ini untuk intraday setup sebenarnya. Cuma untuk saat ini pun kan harga masih tengah-tengah nih ya. Jadi belum ada konfirmasi. Jadi kita tunggu dulu dia masuk ke sini, baru kita coba cari chance untuk sell ya. Tapi kalau dia break, maka kita harus ambil posisi switch ya, dari sell ke buy dengan target si 13.200 sampai 13.600-an gitu. Nah, itu butuh konfirmasi di mana kalian bisa pakai 15 menit untuk konfirmasinya gitu. Atau kalau ini kan resisten yang cukup kuat ya. Nah, kalau misalkan kalian belum terbiasa dengan scalping, kalian bisa pakai konfirmasi sekitar 30 sampai 1 jam gitu. 1 jam paling oke lah kalau saya lihat ya, untuk konfirmasi breakout dari resisten ini gitu. Nanti konfirmasi entry baru kita masuk ke 15 menitnya gitu. 15 menit atau 5 menit itu oke lah gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk si Euro USD. Jadi kalau kalian ada dapat sell nantinya di area sini dan harga turun, kalian harus perhatikan di sini di 1177 gitu. Kalau dia belum bisa break ini, better kita cut dulu, karena kalau kita mau hold sell lebih panjang ya, kita minimal butuh dia untuk break dari sini dulu. Nah, 1177 dengan target nanti baru ke sini lagi. Ya, di sini di 1146. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk GBP USD dan juga Euro USD hari ini. Kalau kalian ada perbedaan pandangan dari saya ya dengan saya gini, kalian boleh banget komen di kolom komentar dan kita saling sharing aja ya untuk pandangan Euro USD dan juga GBP USD hari ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.